Halo teman-teman, kembali lagi di Flow Icon. Nah, di video tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis proses bisnis untuk nantinya bisa membuat dokumentasi sistem. Nah, kalau di video-video sebelumnya kan pakai ilustrasi sederhana ya. Nah, di video ini kita sudah pakai ilustrasi yang eh, relevan ya, yang sesuai di kehidupan nyata. Kita sering ketemu ya, bahkan kita sering mengalami. Nah, yang akan diambil adalah point of sale teman-teman ya. Proses bisnisnya point of sale. Point of sale itu adalah satu proses bisnis yang tidak kenal namanya account receivable antara penjual dan pembeli ya, karena interaksi langsung setelah pembelinya kasih barang, langsung eh, kasih barang, diproses ya, kasih uang, terima kembalian, terima barangnya, udah selesai di situ. Jadi nggak kenal namanya account receivable antara pembeli dan penjual. Nah, sebelum ini saya akan tunjukkan satu video ya, yang teman-teman pasti sudah familiar sekali. Nah, ini ya, saya putar. Teman-teman perhatikan eh, baik-baik langkah-langkahnya ya. Ya, ini dia. Ini ada kasir ya, kasir input atau scan. Ya, ini pelanggannya kasih uang ya, diproses dulu ya, uangnya disimpan ya. Ya, kasirnya ambil kembalian, kasih. Ya, itu ada dua ya. Tadi kita lihat ada copy struknya ya, struknya. Ya, tadi gambar tadi diambil di eh, Koperasi Unika Atmajaya ya. Tujuannya untuk memberi gambaran ke kita teman-teman. Saya ambil bukan untuk promosiin, tapi untuk membantu kita memberi gambaran proses bisnis point of sale itu seperti apa. Ternyata kita sering ketemu dengan proses bisnis ini ya. Nah, kalau di eh, prosedur ini mungkin lebih mengacu ke proses bisnis di perusahaan-perusahaan yang besar ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah uh, menggunakan point of sale secara lebih matang lagi. Nah, kalau di koperasi kan masih sederhana ya teman-teman, prosesnya tidak menggunakan kredit card atau debit card atau mungkin electronic money. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman, ini bisa membantu kita ya. Nah, kita mulai. Prosedurnya itu dimulai waktu kasir ya, waktu pembeli ya, ini kasih barang ke kasir, kasir eh, scan ya. Nah, ini scannernya ini terhubung ke komputer ini teman-teman ya. Terhubung ke komputer, di komputer ini ada database inventory dan pasti ada program akuntansinya ya. Nah, waktu mbak-mbak kasir ini scan ya, ini yang di scan sebenarnya adalah eh, disebutnya UPC ya, atau kita sering kenal dengan barcode ya. Nah, ini teman-teman yang di scan ya. Nah, waktu di scan, ini di scan ya, kembali ke sini, scan pip gitu kan biasanya. Nah, waktu pip itu, bunyi pip itu eh, dia langsung connect ya, dia terhubung langsung ke database inventory ya. Otomatis waktu di scan itu, bunyi itu, ini teman-teman ya, otomatis kuantitas barang dikurangi ya, dan dia record atau mencatat informasi atau data-data untuk membuat satu jurnal teman-teman ya, membuat satu jurnal. Nah, ini seperti yang di video sebelumnya dipakai waktu kita buat data flow diagram. Sementara kalau di flowchart
data ini nggak kepake, tapi membantu kita ya, juga membantu kita waktu menganalisis pengendalian internalnya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah terrecord di dalam sistem komputer ya, dalam komputer ini, kemudian kalau pakai kas ya, jika pembayaran menggunakan kas kayak ini yang tadi contoh tadi, langsung kasnya kan dimasukkan ya. Kita putar sedikit. Nah ini kasnya langsung dimasukkan ke register ini ya, cash drawer ya, cash drawer teman-teman. Nah langsung dimasukkan ke cash drawer. Tapi kalau pakai kartu kredit ya teman-teman, di sini nggak kelihatan karena tadi belum menyediakan di koperasi belum menyediakan alat pembayaran menggunakan kartu ya. Nah, tapi bisa kita bayangkan teman-teman kalau belanja di minimarket atau supermarket pasti pernah lihat ya alat ini. Sorry. Nah, ini ya. Pasti teman-teman pernah lihat alat ini. Alat ini namanya EDC ya, Electronic Data Capture. Jadi kalau kita pakai kartu kredit, kartu debit, atau electronic money, biasanya disambungkan ke sini teman-teman ya. Nah ini digesek, seret gitu ya. Nah datanya record. Nah biasanya si kasir nanti akan masukkan prosedur-prosedur dulu ya, tergantung eh, prosedur di yang dirancang di EDC ini. Yang pasti dia akan masukin jumlah atau nominal belanjaan ya, atau total penjualan ya, total penjualan, total belanja si customer. Nah dia masukin, dan kalau pakai kartu debit biasanya minta PIN ya, minta PIN, terus dipencet ya tombol yang hijau ini, dipencet nanti keluar ini teman-teman ya. Nah, ini disebut credit card voucher ya, credit card voucher. Kalau pakai kartu ATM namanya debit card voucher ya. Kalau pakai e-money ya, biasanya e-money dimasukkannya ke seperti ini ya, cara memasukkannya. Ini juga akan keluar ya, voucher seperti ini. Intinya akan keluar voucher. Nah, voucher itu kalau pakai kredit card, teman-teman, itu harus ditanda tangan ya. Kredit cardnya juga dua ya. Nah ini, dia menyiapkan dua lembar kredit card ya. Nah, kalau dia sudah approve, nanti kan keluar ini kan. Biasanya dia pencet dua kali ya. Nah, ditanda tangan dua-duanya. Jadi kredit card vouchernya ini ditanda tangan teman-teman ya. Nah, nanti setelah ditanda tangan, yang satu disimpan sama kasirnya, yang satu lagi dibawa sama pelanggannya ya. Nah, kasirnya nanti masukin ke cash drawer ya, ke sini ya, ke sini teman-teman ya. Nanti dijadiin satu nih di sini ya. Nah, ini fungsinya untuk kontrol juga. Nah, sorry ya. Sekarang kita eh, ke proses selanjutnya. Mungkin kalau teman-teman beli ya, beli biasanya sampai teman-teman terima barang, terima kembalian, stroke, udah selesai kan? Tapi sebenarnya masih ada teman-teman di belakangnya. Nah, saya pakai ilustrasi karena ada keterbatasan akses ya, saya tidak bisa input ambil gambar ya, atau ambil video waktu input data atau menghitung uang ya di satu bagian ya dengan supervisornya, karena kan itu khusus ya teman-teman. Nanti kita akan lihat kenapa nggak boleh diambil gambar sembarangan. Nah, intinya waktu si supervisor dan
apa kasirnya ini gantian ya, ini supervisor nanti akan buka ini ya, buka ini akan ada kuncinya kan, waktu dibuka ini pakai kunci. Nah, harus supervisor teman-teman yang buka ya. Terus ini cash drawer ini nanti dibawa ya sama dokumen-dokumen tadi ya, copy voucher dan sebagainya, itu dibawa untuk selanjutnya di ya proses ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kenapa saya nggak bisa ambil gambar, karena ada satu ruangan ya, satu ruangan yang disebut cash atau treasury room teman-teman ya. Nggak boleh sembarangan orang masuk ke ruangan ini ya. Otomatis eh, hanya orang-orang tertentu ya, orang-orang yang diotorisasi, yang diberi kewenangan tertentu boleh masuk. Nah, contohnya ini si supervisor dan kasir ya. Supervisor dan kasir ini masuk ruangan ya. Mereka rekonsiliasi teman-teman ya. Mereka cocokin uang yang diterima hari itu, juga kopi kredit card vouchernya, kopi struknya, itu semua direkonsiliasi ya, dihitung lagi. Nah, terus ya ini karena adanya seperti ini, ilustrasinya ini pakai tas isi uang ya, tapi sebenarnya ini mau menggambarkan ini teman-teman ya. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Nah, setelah itu setelah direkonsiliasi ya, dicocokkan, terus terjadi apa? Ada proses selanjutnya. Oh ya teman-teman, ini harus sama loh teman-teman ya, karena kalau nggak sama, jadi tanggung jawab si kasir ya. Nah, ini ada proses selanjutnya setelah ini. Nah, ini teman-teman, kalau udah direkonsiliasi, udah dicocokin, bagian treasury ya, bagian treasury nanti siapin formulir rekonsiliasi ya. Formulir rekonsiliasi nanti diisi ya. Formulirnya seperti ini kalau teman-teman belum pernah lihat. Nah, ini ya, kayak gini. Jadi dihitung nih ya. Ini kan dalam bentuk dolar ya. Kalau misalnya rupiah ya, ya ini misalnya koinnya ada 500 peraknya ada berapa ya, 1000 peraknya ada berapa, 10 atau 1000-an, 2000-an, 5000-an, 10 ribuan ya, 50 ribuan, 100 ribuannya. Semuanya dihitung ya, dihitung ini ada berapa, dimasukin jumlahnya berapa ya, dihitung juga totalnya berapa ya, total semuanya berapa dimasukin. Terus nanti di sini ada cash register receipt ya. Ini dari siapa? Ini harus tanda tangan ya, ke siapa. Jadi ini bentuk kontrol juga teman-teman ya. Jadi si supervisor, si kasir harus tanda tangan juga. Nah, nanti ini ya, form ini atau dokumen ini dikasih ke controller ya. Sorry. Ya, dikasih ke controller untuk di input ya, di input ke jadi cash sorry, sales journal ya. Jadi waktu ini di input dia buat sales journal, waktu diterima, sorry, waktu diterima ini dia buat sales journal juga, nanti di sama-sama dicocokin ya, benar atau enggak ya, penjualannya itu juga bentuk kontrol. Nanti lebih terlihat kalau kita gambar flowchartnya ya. Nah, ini juga kalau udah kasnya disetor ke bank ya, terus pakai slip deposit, nanti ada batch update ini yang tadi saya bilang, barang-barang di cocokin ya, ini secara terkomputerisasi. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas cara membuat flowchartnya. Jadi teman-teman ke video selanjutnya ya.